Nah ini, ya, jadi ya udah Hamin 88 ya teman-teman ya. Di sini masih bingung ya semua nggak paham gitu ya. Nah makanya kan kalian semua ikut seminar ini ya kan. Nah coba deh ekspektasinya apa sih teman-teman kalian mengikuti seminar ini? Apalagi hari Sabtu ya pagi libur-libur, long weekend lagi long weekend. Nah oke PKPM PKPM semua ya. Oke. Nah, jadi ya udah em, apa namanya? Waduh pengen bucin ke PKPM ya. Nah, itu em, banyak lah ya teman-teman lah ya yang udah aku ajarin dan segala macam dan mereka yang tadinya anti banget sama PKPM itu jadi apa namanya bucin banget lah sama PKPM ya. Nah, ekspektasinya PKPM dapat 1.000 itu bisa banget ya teman-teman selama apa namanya selama belajar itu benar, terstruktur dan cara bacanya soal HOTS gitu ya. Nah, jadi seminar ini bakal ada 2 sesi ya, seperti yang kalian lihat dan yang ada di YouTube juga ya. Yang pertama, sesi pertama itu kita bakal bahas dulu strateginya di hari ini, ya kan? Nah, strateginya udah nih fokus satu sesi gitu, selama kurang lebih ya 90 sampai 2 jam lah. Itu bahas strateginya dan ya yang apa namanya caranya lah, how to-nya ya. Nanti kita bakal praktek langsungnya itu di sesi 2, di mana aku bakalan ngajar ya di sesi 2 ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang daftar itu ya cukup beruntung karena dapetin 2 sesi. Biasanya kayak mungkin tempat lain cuma ada satu sesi. Nah kalian pernah ikut seminar-seminar tempat lain gak sih teman-teman? Nah itu mereka pada ceritain apa tuh kalau boleh tahu? Ada yang pernah nggak? Oh nggak, belum pernah ya. Oke. Nah ya, oke, masih ada yang first, oke, ada yang udah dan rata-rata ya udah cerita pengalaman gitu ya. Dimana ya udah pengalaman ya bagi tiap orang tuh beda kan. Sedangkan kayak ya udah pengalamannya A dengan cara belajarnya A itu beda. Dan ini aku bakal share gitu. Bukan pengalaman, di sini aku bukan share tentang pengalaman, tapi tentang ilmu yang benar-benar ilmu karena aku sendiri tuh juga ngajar ya. Udah cukup lama lah aku ngajar dan aku udah bertemu tuh dengan orang yang pinter banget, dengan orang yang ya mungkin dikatakan kurang matematikanya segala macam, tapi aku berhasil untuk bisa bikin dia yang tadinya nggak bisa itu menjadi bisa teman-teman. Jadi ini aku bukan sharing pengalaman, tapi benar-benar ilmu dan ilmu yang bisa kalian praktekin, bisa kalian implementasiin ketika proses belajarnya. Makanya di sini nanti bakalan ada 2 sesi ya. Pertama sesi ini aku bakal bahas tuh kayak how to-nya dan bener-bener ya pure ilmunya dulu lah, pure ilmu dagingnya ya teman-teman ya. Nah, di mana setelah ini nanti bakal ada masuk ke sesi 2, di mana sesi duanya itu bakal lebih ke aku ngajar. Jadi kalian bisa ngeliat gimana flow-nya, gimana prosesnya, segala macem gitu ya. Jadi ya bakalan bahasnya cukup banyak lah, ya, karena emang materi aku hari ini aja itu udah 65 slide teman-teman. Jadi itu ada 65 halaman dan itu sudah ya banyak banget lah ya dan dimana ya kalian jarang lah buat nemuin hal ini di tempat-tempat lain. Nah, cuma di Simakara aja kita bakalan bantu kalian untuk lolos, tapi sekaligus kalian juga tahu cara belajar kalian itu kayak gimana. Nah, itulah yang menjadi fokus dari seminar kita pada hari ini gitu. Oke, jadi udah pada siap teman-teman semuanya? Nah, ketik satu yang udah siap. Ayo. Nah, jangan lupa ya, kalian catat yang aku sampaikan di seminar kali ini. Dan jangan lupa juga gitu ya buat meramaikan juga kalian bisa untuk share ke WhatsApp atau ke Instagram ya teman-teman ya untuk dibuat story dan nanti tag akun Simakara gitu ya supaya nanti ya bisa meramaikan aja lah dan kita juga ada giveaway nanti ya tapi giveaway-nya itu setelah sesi 2 karena kita mau yang effort lah jadi buat mereka yang join gitu ya 2 sesi baru gitu bisa mendapatkan kesempatan giveaway-nya gitu ya. Karena ada ya sangat amat menarik lah dan tentunya aku bakalan berusaha untuk improve PKPM kalian dapat nilai 1.000 teman-teman. Karena itu
adalah ya strategi yang baru aku temuin di tahun ini dan aku coba implementasi ke murid-murid aku, ke anak-anak Asimakara yang sekarang dan itu sudah membuat mereka menjadi senang dalam belajar matematika. Nah, jadi kayak gitu aja buat pembukanya. Nah, kita bakalan mulai ya teman-teman ya untuk sesi seminar kita pada hari ini. Nah, jadi dengan judulnya ini, nah di sini untuk format webinarnya itu kita bakalan interaktif, oke? Jadi supaya kalian gak bosen juga, supaya kalian gak jenuh, itu kalian bisa ramein terus kolom komentar. Karena aku ngeliat di kolom komentar ya, kolom chat yang masuk itu aku lihat semua. Dan dari sini ya bisa lebih interaktif lah ya teman-teman ya, dan lebih ke dua arah. Untuk meetingnya ini udah aku record ya teman-teman ya. Jadi nanti bakalan aku kirimin gitu setelah sesi seminar ini berlangsung. Sesi duanya itu nanti bakal aku infoin ya teman-teman ya. Nah, oke, jadi kita mulai aja pada hari ini. Jadi ya topik kita pada hari ini itu kita bakalan fokus ke bagaimana cara ngemasterin PKPM gitu ya. Dengan tentunya strategi. Bukan cuma belajar, bukan cuma latihan 1.000 soal per hari, bukan cuma kalian harus ikut kelas ya yang katakan kelasnya dari jam 1 siang sampai jam 9 malam gitu ya. Itu sebenarnya nggak perlu gitu. Karena aku sendiri juga udah ngerasain udah belajar. Nah, aku paham kalian punya kesibukan masing-masing, aku paham kalian punya cara belajar masing-masing. Makanya di sini aku coba ceritain ke kalian gimana sih caranya kalian bisa menemukan proses belajar itu sendiri gitu. Oke, sekarang H-87 SNBT. Nah, kalian udah seberapa siap dan apa sih yang kalian rasain, teman-teman? Bisa di ramein ya di kolom chat ya. Oke? Nah, ini udah H-87 atau H-88 gitu ya, rasanya panas dingin gak siap gitu ya. Ya nggak sih, kayak ya pasti deg-degan lah ya. Apalagi buat anak-anak kelas 12 itu barengan sama itu kan barengan sama ujian praktek ya. Ya nggak? Di kalian masih ada ujian praktek nggak? Nah, itu pasti bakalan bener-bener ya padat banget lah gitu lah. Udah ujian praktek, ujian sekolah, segala macam. Terus apa gitu ya. Nah, tentunya ya dengan ini pasti proses belajar kalian tuh jadi agak terhambat kan untuk belajar UTBK kan, ya kan. Nah, jadi di sini kita bakalan, iya bener ujian praktek itu padat banget gitu ya. Berasa hidupku tinggal 87 hari lagi, waduh. Belum yakin tapi insya Allah bisa. Oke. Nah, jadi tenang aja ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk nih ke webinarnya nih. Jadi Mindra atau aku gitu ya. em, ya kita paham bahwa beban kalian tuh pasti berat banget. Apalagi yang menanggung ekspektasi keluarga ya teman-teman ya. Pasti ya udah udah SMA nih, pasti keluarga ada yang mau ya oke lah harus kuliah segala macam. Mungkin ntar ada yang kerja, terus ada yang apa. Pasti banyak banget lah ya teman-teman lah ya yang kalian rasain dan ini makanya kayak dari aku itu coba untuk si Mahara kita tuh coba untuk berempati gitu ya. Kita bukan memaksa kalian untuk belajar mati-matian 12 jam 3 apa namanya kayak 18 jam per hari gitu ya. Tapi ya udah gitu loh. Setiap orang punya perjalanan mereka masing-masing. Yang kita lakukan apa? Support gitu. Jadi memang nah gara-gara inilah maka kenalan dulu kita sama si Makara. Nah, si Makara itu adalah kita memposisikan sendiri sebagai sosok gitu ya. Di mana menjadi tempat yang safe untuk kalian belajar. Persiapan SNBT terutama itu SIMAK UI teman-teman. Karena aku baru membuat program di SIMAK UI kemarin itu ada SKS Matematika Dasar. Itu dalam 14 hari aja itu anak-anaknya banyak yang enjoy gitu ya dalam belajarnya. Nah, sekarang aku extend gitu. Ya udah konsep kelas SKS di mana tempat save kalian untuk belajar itu bakalan kita coba provide gitu ya. Nah, jadi kalau kalian punya masalah belajar apapun ini, kalian bisa curhatin aja gitu ke admin Simakara atau Minra. Karena kita pasti bakalan dengerin kalian. Entah kalian masih bingung PKPM, masih TO-nya itu kurang banget atau gimana, itu curhatin aja. Karena kita benar-benar open ya selama di jam itu ya, bukan di jam tidur ya. Nah, kita bahkan selalu open untuk sesi konsultasi ini. Atau yang mau chat ke aku juga bisa ya, teman-teman ya. Jadi ya perkenalkanlah si Makara. Dan
Bayangkanlah Minra ini ya udah sosok yang dapat memberikan kalian solusi atas segala kebingungan kamu untuk lolos di PTN impianmu gitu. Jadi balik lagi ke yang tadi, ya kita mendengarkan, kita akan coba memberikan solusi yang bisa kalian pakai. Jadi ya udah ya kita itu nggak ada sistem belajar yang keras, benar-benar keras banget. Nggak ada kita ke pressure juga progres belajar orang lain gimana. Tapi kita memfokuskan ya udah setiap orang itu belajar sesuai dengan fase dan level diri kalian masing-masing. Gitu ya. Jadi yang punya keluhan apapun bisa dikonsultasin aja ke si Mahara. Gitu ya. Nah, jadi ya mungkin gini ya, kayak ini mah gimmick doang gitu ya, kayak apa teknik marketing segala macem lalalala. Tapi enggak, kenapa enggak? Karena kalau misalnya gimmick atau cuman bohongan, nah yang ngapain gitu aku ngadain webinar ini ya kan? Yang ngapain kita harus effort gitu buat PPT ada 65 slide ya kan ya. Padahal kayak ya udah kita jualan aja gitu kayak ke tempat yang lain ya kan kayak ya poster di mana-mana lah segala macem tapi kayak kita nggak mau cuman jualan aja gitu ya dimana kayak kelas ntar kalian disuruh ya udah suruh ngerjain soal aja disuruh apa namanya kayak kelasnya cuman pembahasan soal aja gitu ya. Ya kita nggak mau dan kita nggak mau gimmick-gimmick gitu. Jadi bener-bener ya udahlah yang ngapain kita play gratis kan gratis dan ilmunya ya bukan cuma share pengalaman aja enggak bukan cuma motivasi share pengalaman enggak tapi benar-benar bakal ilmu yang bisa kalian pakai gitu loh jadi ada kerangka berpikirnya aku bakal ngasih kerangka berpikirnya nanti sama bakal ya banyak-banyak lah kayak ada soal-soal gitu segala macam itu aku juga bakal kasih kalian apalagi recordingnya juga aku kasih jadi kita nggak gimmick karena emang ya udah kita purely mau ngebantu dan kita mau dengan konsep bukan cuma jualan influencer aja bukan cuman ya udah ada influencer gede terus kita buat seminar segala macam enggak karena ini aku bakal share ke kalian ilmu-ilmu ya dagingnya ya teman-teman ya oke untuk di-share ke kalian hari ini gratis maka dari itu kalian harus perhatiin baik-baik oke karena ini ilmu daging bukan cuma seminar motivasi dan gratis gitu gratis ya udah ya kalian bisa dapat ilmu ini gratis gitu ya nggak harus bayar apa-apa jadi ya udah harus diperhatiin ya kalau bisa dicatat ya teman-teman ya biar kalian inget tuh materinya apa aja ya kan. Kalau enggak ya udah ya kita bakalan ya eh ya sebenarnya kita enggak ini sih yang butuh kan kalian ya kan ya kita cuma memprovide aja. Jadi pasti ya catat ya teman-teman ya. Ini disclaimer banget. Oke, jadi seminar ini spesial buat kalian di mana ya udah yang kalian yang udah daftar gitu ya nanti bisa langsung dipraktekin benar-benar langsung bisa dipraktekin setelah sesi webinar berlangsung oke jadi ini spesial pastiin nggak ada yang katakan keluar tengah jalan gitu ya kalau bosan segala macam ya pokoknya bisa didengerin dan langsung dipraktekin setelah sesi webinar berlangsung nah sebelum itu kita coba kenalan dulu ya teman-teman ya kayak mungkin ada yang mikir kayak ini Kak Rizky siapa sih gitu ya emang apa namanya kayak jago pinter segala macem nah itu enggak ya karena di sini ya kita coba kenalan dulu lah gitu nah jadi aku ini itu adalah ya aku berhasil survive di eh, jurusan yang emang paling abstrak gitu ya teman-teman ya itu di Fisika Universitas Indonesia nah kalian ada yang belajar fisika nggak di sekolahnya nah gimana tuh teman-teman review dong review pelajaran fisika apa sih yang ada di yang mindset di kalian tuh gitu ya buat ini yang fisika ya teman-teman ya. Oke, ada tapi gak terlalu. Oke, seru banget. Oke, pelajaran tersulit ya. Dan aku ya udah gitu ya berhasil untuk survive nih, berhasil lulus. Dan tentunya dengan ya nilai yang cukup memuaskan juga lah ya teman-teman lah ya gitu. Nah, tapi eh, ya fun fact dari akunya itu adalah ya udah aku nggak bisa ngafal. Nah, pasti kalian ketika udah belajar fisika, identika tuh apa? Rumus kan? Ya nggak? Rumus. Nah, kita harus ngafal kan? Tapi gimana ceritanya? Aku yang nggak bisa ngafal, tapi berhasil survive di fisika UI gitu loh, tanpa menghafal rumus gitu.
Nah, jadi ini kan yang sebenarnya aku udah nemu gitu, kayak tekniknya tuh gimana sih ya supaya bisa kalian implementasi ketika proses belajar kalian, ya kan ya. Nah, ya udah, akhirnya aku karena punya semacam strateginya atau resepnya. Nah, yaudah aku juga udah mulai yang ngajar gitu. Sejak tahun 2021, nah yang kayak tadi banyak banget respon positifnya dari orang-orang yang aku ajar itu ya kan ya. Nah, ini fun fact lagi. Aku nggak pernah minta murid aku buat ngafal. Tapi emang kecuali kalau udah hari H ujian ya, nggak dikasih rumus kan. Tapi ya udah deh sekarang ya coba kalian apa namanya kayak pikir aja gitu ya gimana cara fisika nggak menghafal rumus tapi nggak pernah nyuruh anak-anaknya ngafal ya kan. Nah di sini ya udah aku mau coba untuk ngajarin kalian gitu ya terutama yang emang problemnya adalah emang yang nggak bisa apa namanya yang nggak bisa ngafal gitu kan apalagi PKPM itu gimana ya kan. Nah jadi ini yang bakal kita bahas dan aku mau apa namanya coba untuk ya share lah gitu. Oke, jadi dari pengalaman ini, nah ini kita bakal bahas tuntas gitu ya, yang akan bingung gitu ya buat belajar di matematika ya kan. Nah ini ada banyak gitu untuk apa namanya untuk ininya lah buat materi-materinya ya teman-teman ya. Ini bener-bener judulnya juga aku yang buat sendiri dan ya tentunya aku nggak pakai GPT teman-teman buat ngebuat materinya ya. Jadi ini bukan materi GPT tapi emang purely materi yang mandiri. Ya udah aku yang mau aku share kalian. Nah pertama itu kita bakal belajar mindset dulu yang harus dipelajarin untuk belajar PKPM. Oke, jadi harus start dari mindsetnya dulu. Nah, yang kedua, itu aku bakal coba ajarin bahwa matematika itu nggak bisa bukan ilmu yang instan. Itu ada proses yang bakal berjalan dan disinilah bakal masuk ke ilmu dagingnya. Dimana aku bakal belajarin ada tiga pilar utama, yaitu adalah pondasi yang kalian butuhin untuk kalian belajar PKPM gitu. Nah, ini yang ilmu dagingnya gitu ya. Dan baru masuk lagi ke yang berikutnya, aku bakal ngajarin framework atau kerangka berpikir ke kalian. Gimana sih kerangka berpikir yang bisa dipakai untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi gitu. Jadi aku bukan ngasih teori tapi aku ngasih kerangka berpikir juga. Nanti akan lanjut di sesi 2 ya teman-teman ya. Di sini kita bakalan masuk ke studi kasusnya. Gimana caranya aplikasiinnya gitu ya teman-teman ya. Itu gimana cara aplikasiinnya. Terus bakalan ya udah diimplementasiin dan bakal cara nge-breakdown juga ada soal nih. Nah, aku bakalan ajarin cara nge-breakdown jadi ke materi-materi yang lebih kecil dan aku juga bakal share juga gitu ya. Apalagi siapa di sini yang suka panik sama blank kalau misalnya lagi TO atau lagi ngerjain soal. Coba. Nah, ketik satu teman-teman yang masih ngerasa kayak gini. Nah, aku bakalan share ini, oke, tapi bakal masuk ke sesi 2 karena materi 4 ini aja tuh udah banyak banget ya, teman-teman ya. Dia udah banyak banget, jadi ya udah kita bakalan ubah dia jadi ke 2 sesi, teman-teman. Oke? Jadi pastiin kalian catat dan kalian perhatikan. Kita bakal masuk ke materi pertama dulu. Di mana di sini adalah proses menerima, proses sadar diri, proses acceptance, di mana ketika kalian belajar itu kalian harus aware dulu atau kalian paham diri kalian sendiri, kalian masih segimana untuk kemampuannya. Nah, sekarang siapa yang di sini masih suka ngerasa bodoh karena ngerjain MTK nih, tapi ketika ngeliat soal, aduh, gue nggak kepikiran caranya. Oke, satu lagi ya. Nah, pasti ini banyak lah yang relate ya di ya kan yang ngerasa banget ya nggak gila banyak banget tuh yang ngerasa banget kayak ngerjain soal tapi nggak bisa-bisa gitu. Nah, ini adalah mindset yang harus kalian pakai ketika kalian belajar. Oke. Dimana mindsetnya itu adalah gini, ketika kita bisa merubah mindset yang ada di otak kita gitu ya. Katakan kalian ngerasa bodoh gitu ya, kalian ngerasa bodoh, kalian ngerasa nggak bisa, akhirnya ngapain gue belajar PKPM, mending gue belajar subtes yang lain, ya nggak? Ada yang mikir gitu nggak teman-teman? Ya udahlah, gue belajar aja bahasa Indonesia, gue belajar aja bahasa Inggris, ya kan? Kayak ya udah gitu loh, apa namanya ya udah cuekin aja MTK. Nah itu kan mindset ya, karena mindset ketika kalian ngerasa, wah iya nih gue bodoh nih MTK-nya, gue nyerah aja. Padahal itu nggak benar. Kalian bisa benahin dulu mindsetnya dari dalam keluar teman-teman.
ada yang namanya outcomes, yaitu adalah hasil yang bakal kalian peroleh. Nah, belajar dulu set dari mindsetnya kita bahwa ya udah kita tuh bisa, harusnya kita bisa. Kita bisa kalau kita mau. Oke, kalau misalnya kalian gak mau, ya contoh simple kan udah satu step dibandingin sama teman-teman kalian lain yang mungkin gak mau ikutan seminar ini ya kan? Kayak ya udah ya kan udah satu step di depan, di mana kayak oh ya udah bakalan ini banget lah, udah satu step, ya udah mau belajar dan mau improve di bagian PKPN. Dari mindset di start, belajar caranya gimana gitu ya. Caranya gimana hingga akhirnya kalian bakal menemukan outcomes-nya atau hasil yang kalian peroleh. Tapi semua ini dimulai dari mindsetnya. Dimana mindset itu mungkin ada dua yang kan mungkin udah pernah lihat juga ya di kayak di internet segala macam. Ada fixed mindset, ada growth mindset. Dimana kuncinya adalah semua bisa kalau kita mau. Mindset yang aku pakai ketika aku belajar apapun adalah aku bisa semua hal. Asal ya udah aku mau atau enggak gitu. Oke. Terutama dalam matematika, di mana fixed mindset itu adalah ya udah oh yaudah udah nih gue gagal gue nggak bisa PKPM udah gue nyerah aja lah gitu ya biarkan aja gue belajar stres yang lain gitu. Nah yaudah di bagian sini akhirnya ya nggak itulah ya teman-teman ya apa namanya nggak bisa berkembang gitu. Sedangkan kalau kalian punya growth mindset, kalian yakin kalian bisa ketika kalian mau. Ya udah, kegagalan itu adalah peluang untuk kalian berkembang. Dan kalian bisa belajar apapun yang kalian mau. Adanya tantangan itu bisa menyebabkan kalian berkembang. Oke, jadi benar-benar start dari mindsetnya dulu. Ubah caranya. Nah, kalau misalnya masih gagal, nah gimana prosesnya? Balik lagi kayak yang tadi. Yang penting mindsetnya dulu, baru kita belajar how to-nya, gimananya. Baru akhirnya kita bisa mendapatkan outcomes atau hal yang kita inginkan. Nah, pertama, kalian harus mengevaluasi dulu gimana rangka atau cara kalian berpikir kalian selama ini, mindset itu gimana, gitu. Nah, buat yang kedua, ya udah, kalian harus paham bahwa mindset yang kalian pikirin di otak itu adalah pilihan. Kalian terserah memilih nyerah atau kalian milih ya udah gue harus berjuang gitu loh. Mati apa namanya gue harus berjuang sampai gue bisa. Oke? Nah, ya udah akhirnya kalian bakal berjalan pelan-pelan. Setiap hari kalian penuhin ilmu positif dan kalian bakalan ambil yang bisa didapatkan nanti ketika udah bisa. Kalian paham cara belajar. Jadi ya udah sekarang kita bakal nge-rewire atau ngehubungin lagi otak kita. Kita nggak perlu belajar di kelas kayak katakan ya udah ada bimbel yang dia 12 jam per hari segala macam enggak, tapi kita mengedepankan ya udah sistem belajar yang efektif gitu ya, sesuai dengan pace atau kecepatan kalian lah dalam itu. Oke. Nah, jadi ya udah ya pahamin aja ya bahwa progresnya itu setiap orang pasti beda. Kita nggak boleh ngelihat orang lain, fokus ke diri kalian sendiri, ya kan? Nah, yaudah tinggal kita bandingin aja proses yang ada di diri kalian itu di masa lalu sama buktikanlah bahwa kalian tuh bisa berkembang. Oke. Jadi ini yang harus kalian tanemin dulu di otak kalian masing-masing. Sampai sini bisa ngikutin teman-teman. Nah, coba ketik satu yang mau mulai untuk terapin growth mindset. Oke. Oke, nah kita bakal mulai dari sesi ini dulu ya, apa namanya sesi mindset dulu ya, bahwa semua orang bisa berkembang dan fokus ke diri kalian masing-masing. Nah, kita bakal masuk sekarang ke section yang kedua gitu ya. Kak, aku nggak bisa ngerti nih soal yang ada di buku atau ketika, oke katakan kalian mungkin udah ada yang punya bimbel masing-masing ya, aku nggak apa-apa. Tapi ya udah coba deh kalian evaluasi lagi. Nah, kalian ya suka bingung nggak ada orang bahas soal, tapi kalian nggak bisa ngikutin. Oke, bisa ngikutin, tapi ketika di soal lain kalian bingung. Ada yang ngerasa relate nggak, teman-teman? Nah, kayak udah ngerjain buku nih, udah beli buku, tapi udah kalian pembahasan, kalian nggak ngerti gitu loh maksud dari pembahasannya tuh gimana ya kan? Jadi, nah coba deh, kalau misalnya mungkin yang kalian udah bimbel tempat lain, coba evaluasi lagi gitu.
apakah benar-benar berkembang gitu ya? Karena so far kalau yang di Simara itu sih semua improve ya, ngerasa improve semua ya. Karena ntar aku bakalan kasih kalian juga untuk apa namanya kayak videonya itu gimana, belajar gimana. Nanti kalian bisa ikutin aja proses belajarnya itu gimana. Tuh, karena slogan kita adalah bukan belajar keras, tapi kita belajar lebih bermakna. Gitu ya teman-teman. Nah, padahal ya soal SNBT itu ya bukan kaleng-kaleng gitu. Ya mungkin kalian pernah ngeliat soal ini ya. Ini soal asli simulasi UTBK 2024. Ya pertama soalnya cerita kompleks. Kedua bingungin banget parah-parah. Dan yang ini nih harus dikerjakan dalam 1 menit. Nah, ujungnya jawab C karena C itu apa teman-teman? Nah, ya pasti udah banyak lah ya yang lihat lah ya apa yang sebelah ya karena itu cinta ya ya kan ya ya udah nggak apa-apa karena itu slogan yang punya sebelah ya ya B adalah benar dan D adalah nggak tahu lah ya ngeblok B B itu benar oke nah yaudah kayak nah ini ya nggak kaleng-kaleng gitu nah di sini aku bakal coba jelasin ya soal UTBK itu kayak gimana sih dan kenapa ketika kalian nyoba ngerjain itu kalian nggak bisa. Nah, jadi untuk secara level ya, level tingkat kesulitan, itu kita bisa bagi dia menjadi kayak ada 6 level atau 6 tingkatan, teman-teman. Nah, ada yang namanya itu LOTS atau Lower Order Thinking Skill. Nanti aku bakal jelasin itu apa. Ada juga yang Higher Order Thinking Skill. Di mana ini adalah tahapan-tahapan yang kalian lakukan di sekolah. Sekarang siapa yang di sekolah ketika belajar MTK itu gurunya suruh ngafalin rumus aja? Ada nggak yang kayak gitu? Nah, ada yang raise hand. Oke. Nah, yang lain gimana? Di sekolah gurunya itu apa namanya dia kayak gimana? Cuman suruh yang ngafal rumus aja gitu ya. Udah suruh ngafal rumus. Ya udah. Terus ketika latihan soal, pas ulangan beda semua. Nah, ada yang gitu nggak? Pas ulangan dia taunya beda ya. Ya kan? Beda semua tuh buat ininya. Ya kan? Akhirnya kalian apa? Bingung. Nah, karena kalian disuruh di sekolah, ya udah suruh ngafal gitu. Ngafal, tapi kadang yang pas kalian ulangan itu ada di tahapan apply atau memakai. Nah, ketika kalian cuma menghafal, tapi kalian nggak paham apa sih yang kalian hafal. Terus kalian ulangan. Nah, ulangan ini ya udah kalian nggak bisa gitu, karena di tahapannya udah apply, ya kan? Kalian cuma nginget doang, tapi nggak paham cara makainya dan kalian apply. Nah, ini bakal lebih susah lagi buat UTBK. Kenapa? Karena buat UTBK, kalian masuk ke level 4, 5, dan 6. Kalian dikasih soal panjang, kalian disuruh buat rumus sendiri. Oke. Nah, kalian suruh menganalisis, suruh membuat rumus sendiri. Nah, sekarang ya udah, coba kalian mandang diri kalian lagi. Nah, kalian udah hafal rumus, tapi kalian nggak bisa make. Kalau kalian nggak bisa make aja, gimana ceritanya kalian bisa membuat rumus sendiri berdasarkan soal yang dikasih? Nah, kayak gitu teman-teman. Oke. Jadi makanya itu yang menyebabkan kenapa ketika kalian ngerjain soal-soal di buku, ngeliat pembahasan, terus kalian juga ikut kelas gitu ya, tapi nggak paham, ya udah kalian inilah nggak bisa loncat gitu, nggak bisa ngikutin ketika ada soal yang lain itu kalian nggak paham. Nah, jadi kenapa kita nggak bisa? Karena level 1 sama level 3 itu adalah apa yang diajarkan di sekolah, teman. Tapi sedangkan level 4 sama level 6 itu ada tingkat kesulitan UTBK. Oke, di mana itu ya jauh banget. Kalian gak bisa satu langsung loncat ke 6. Karena setiap level itu ada fondasinya. Dan kalian harus belajar dari dasar hingga naik level, hingga naik level, hingga naik level, hingga naik level, hingga ke bisa soal UTBK. Aku udah sharekan ya tadi ya ke kalian ya soal-soalnya ya. Di situ ada 6 soal kan? Ya nggak? Nah, banyak banget terus aku kirim vote. Kalian ada yang nggak bisa semuanya ya kan? Nah, itu adalah contohnya ya. Itu tadi pagi udah aku share ya, oke? Nah, itu ada ya pokoknya itu ada level dan kalian ada yang masih nggak bisa semuanya. Dan itu materinya sama, tapi dia ada 6 level, 6 tingkatan yang merepresentasikan tingkatan level ini ya teman-teman. Jadi ntar yang mungkin baru join bisa aku share lagi ya soalnya ya. Kalian bisa coba kerjain dan kalian coba lihat
ya kalian tuh udah sepaham apa gitu. Dan rata-rata masih banyak banget yang susahnya bahkan di level satu. Oke? Nah, jadi ini dia loncat gitu. Ketika kita mau loncat dari apa yang diajarkan di sekolah ke tingkat kesulitan UTBK, itu kita butuh yang dinamakan kemampuan analisis, problem solving untuk menyelesaikan masalah. Di mana aku juga bakalan ngajarin kalian di sesi webinar pada hari ini. Oke? Dan itu enggak semua siswa itu bisa dan juga enggak semua sekolah itu ngajarin. Coba di sekolah kalian ada nggak yang ngajarin kalian cara berpikir? Bukan ngajarin soal, tapi cara berpikir. Ada nggak? Nah, ya kan? Nah, satu ya, oke, satu. Nah, jadi ya udah sekolah itu fokusnya ya udah ngajarin materi-materi materinya aja, tapi kalian tuh nggak diajarin gimana cara belajar. Kalian belajar itu nggak di sekolah. Gimana cara belajar? Nah, mungkin ada yang diajarin, tapi kebanyakan itu enggak. Oke? Karena ya udah tadi, enggak semua sekolah dia ngajarin dan enggak semua sekolah itu diajarin. Nah, masuklah kita ke problemnya. Nah, masih banyak yang di-miss di sini. Apa yang diajarin di sekolah aja itu masih miss. Gimana kita mau loncat ke tingkat kesulitan UTBK? Oke? Jadi emang susah ya susah gitu. Tapi bisa. Oke, susah dan bisa itu dua hal yang berbeda. Oke, susah bukan berarti nggak bisa. Nah, gitu ya. Masih banyak banget yang miss di sini. Nah, gimana nih? Ada banyak levelnya, ya kan? Gimana caranya kita bakal improve gitu dengan tingkatan-tingkatan yang kayak tadi. Pasti bakal panik ya, teman-teman ya kan ya. Nah, yaudah. Di sini aku bakal coba share dulu ya gimana step-stepnya. Nah, pasti yang pertama itu kan harus belajar level 1 sama 2. Setelah section ini, aku bakal jelasin step-stepnya gimana hingga kalian itu bisa. Oke? Nah, ini jadi ya ini ada chill guy ya kan ya. Jadi chill aja. Nah, level 3 4 nanti kalian belajar lagi konsepnya dan kalian belajar cara make dan cara menganalisis, ya kan? Terus yang ke 5 sama 6 kita bakal fokus ke hotsnya. Oke? Benar-benar yang soalnya tipe soal UTBK yang benar-benar yaudah yang panjang lah segala macem gitu ya. Oke? Jadi ini yang bakalan kita pelajarin di seminar ini. Oke, nah pas ya, pas nggak sih sama yang tadi kalian bingungin? Udah nih kan kayak oh panik nih segala macem. Sekarang harus mulai dari mana? Ya nggak? Itu juga pertanyaan kalian kan kemarin kan, yang kalian nulis itu kan, ya nggak? Nah di sini aku bakal ajarin ada 3 pilar utama fondasi untuk belajar PKPM. Oke, jadi bisa dicatat ya. Oke, nah sekarang eh, kita belajar dulu cara berpikir. Oke, kayak yang tadi yang nggak diajarin, aku bakal ngajarin dulu. Sekarang bayangin kalian mau buat bentuk kupu-kupu dari bahan kardus. Nah, sekarang apa sih yang kalian pikirin kalau dikasih tugas kayak gini? Nah, coba deh. Yang kalian pikirin tuh apa? Oke, satu, siapin kardus. Dua, siapin bahan. Oke, lanjut. Ada lagi. Nah, bahan sketsa buat pola, cara membuat. Oke, gampang. Bikin pola, siapin bahan, bikin pola. Oke. Nah, ini simple kan? Pasti semuanya bisa lah. Aku yakin semua yang join di sini pasti bisa, ya kan? Cari kardus, template bola, oke, bahan alatnya eksekusi. Nah, ini yang sebenarnya kita tuh udah punya aslinya. Tapi kita ketika kita ngelihat yang lebih susah, kita jadi hilang semua. Cara berpikir kita itu hilang semua. Akhirnya apa? Kita nggak bisa. Nah, ya udah. Oh, disuruh buat kupu-kupu. Sekarang coba kita lihat. Dia bisa dibuat dari apa aja sih? Ya tentunya pasti dari kardus ya. Ya nggak sih? Kita analisis nih. Oh iya bentuknya kardus. Terus dia ada polanya. Berarti dari sini ya kita tahu lah. Oh ya udah dari sini kita tahu. Kita bisa menganalisis gitu. Oh dia ini gimana cara kita menyelesaikan tugasnya. Ya nggak? Dan dari sini masuklah ke kedua. Nah, pasti yang di otak kalian, oke, ketika kita ngeliat analisis nih, kita butuh bahan apa aja sih? Ya nggak? Nah, ya udah. Pasti yang kalian pikirin, ya udah kita siapin kardus, alat tulis untuk ngebuat polanya,
sama alat pemotong, ya kan? Ya mungkin kan mikir, oh ya udah pakai cutter, pakai gunting. Ya ini aku iseng aja pakai gunting rumput ya, teman-teman ya. Oke. Jadi intinya, nah kalian semua mikirnya kayak gini nggak? Apa ada yang beda tuh mikirnya tuh? Relate semua sampai sini? Ketik satu yang relate. Oke. Nah, dari sini kita bakalan masuk gitu. Pasti yang kita berpikir ke selanjutnya. Gimana? Ya udah, apa ya? Oke, sekarang kita coba mulai dari buat motifnya, ya nggak? Nah, tapi di step ini kalian pasti mikir dong, gimana ya caranya ya? Sekarang kalau kalian nggak bisa gambar, kalian bakal bisa ngerjain nggak tugas aslinya itu apa? Kalau kalian nggak bisa gambar, oke? Oke. Nah, ya kalian apa namanya? Ya, ya kalau misalnya kalian yang nggak bisa, pasti kan bakalan ya nggak bisa kan. Tapi kalau kalian bisa gambar, ya kan, cari referensi gambar di Google, kalian bisa nah cari cetakan, ya kan ya segala macam ya. Oke. Nah, ya udah bakal masuk. Nah, sekarang apa? Oke nih, kita udah bisa gambar nih, udah cari referensinya segala macam di print lalala, ya kan ada solusinya. Kalian tahu caranya, ya kan? Sekarang apa? Motongnya pakai apa? Gitu ya. Apa gergaji gitu ya, pakai gunting, cutter, ini segala macem. Nah, coba deh. Nah, kalian lebih milih guntingnya pakai apa, teman-teman? Pakai gunting, pakai cutter, gergaji mesin. Nah, pasti kalian lebih mikir dong. Gunting bisa, cutter bisa, ya nggak? Karena masih pakai kardus. Tapi oke lah, katakan kita coba pakai cutter. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Tapi dari sini, kalian harus tahu cara pakai cutternya itu gimana. Coba, kalau kalian nggak bisa pakai cutter, katakan kalian udah milih nih pakai cutter, bakalan bisa kepotong nggak? Katakan kalian bingung gitu, dia cara apa namanya cara motongnya gimana ya kan? Aduh ini cara pakai cutter gimana? Kalau kena tangan gue malah berdarah ya kan? Kalau ini gimana? Malah nggak bisa kan? Ya nggak? Nah, sip, cari tutorial dulu. Dari sini udah mulai kebayang belum? Apa korelasinya ini sama MTK teman-teman? Nah, oke. Cari tutorial dulu. Oke. Nah, jadi nah yaudah kalian nggak bakalan bisa motong kalau kalian nggak tahu cara motongnya. Kalau cara pakai cutter ya. Nah, ketika kalian udah bisa, yaudah. Jadi deh untuk kupu-kupu ya. Ya itu adalah tugas kalian yang di awal. Oke. Bentuk deh kardus bentuknya kupu-kupu. Ya kan ya. Seneng lah selesai ya tugas kita ya. Ya kan. Gila. Ini aku effort banget ini nyari meme-nya ya teman-teman ya. Tuh aku lo lebih effort nyari meme dibandingkan buat materinya. Oke. Nah, nah yaudah. Oke, jadi ya here's the thing. Dimana ketika kalian melakukan proses ketika belajar tadi gitu ya. Kalian belajar hal yang baru. Kalian tuh ada 3 step yang kalian lakuin. Pertama, kalian butuh untuk menganalisis permasalahannya. To analyze the problem. Ketika dikasih tugas buat kupu-kupu dari kardus, kalian menganalisis, nah, gimana sih cara buatnya? Ya nggak? Kalian analisis kan? Ya nggak? Dan yang kedua stepnya, kalian paham alatnya untuk menyelesaikannya. Oh, butuh kardus, alat tulis, sama alat potong. Nah, yang ketiga, yang paling penting, kalau kalian nggak bisa pakai alatnya, kalian nggak bakal bisa menyelesaikan tugasnya. Ya kan? Nah, jadi coba deh tebak menurut kalian yang paling penting banget dari step ini itu yang mana, teman-teman? Satu, dua, apa tiga? Yang paling penting. Yang kalau benar-benar kalian nggak bisa ngelakuinnya, itu kalian nggak bakalan bisa nyelesain tugasnya. Satu, dua, apa tiga? Oke. Ya, sebenarnya ini agak subjektif ya, teman-teman ya. Tapi kalau kalian tarik ke ujungnya, yang menentukan kalian bisa mengerjakan atau enggak, itu sebenarnya adalah yang poin tiga. Nah, kenapa? Karena katakan kalau misalnya kalian nggak bisa menganalisisnya, tapi at least kalian udah bisa ngegunting dulu, gitu. Nah, ini kalau salah, itu nggak apa-apa ya, karena itu pendapatnya. Tapi itu balik lagi kayak yang tadi. Nah, kalau kalian nggak bisa pakai gunting, nggak bisa pakai cutter, nggak bisa pakai gergaji mesin, ya kalian tahu gitu. Oh, ya udah nih gue harus gunting. Tapi gue nggak bisa gunting.
Nah, nggak bakal bisa kan menyelesaikannya kan, walaupun kalian bisa menganalisisnya, ya nggak? Nah, jadi itulah proses yang ingin aku bangun ke kalian. Oke? Nah, ya udah. Tapi kali ini kita bukan tentang kupu-kupu. Nah, kalian butuh matematika kan buat lolos SNBT kan. Yang ngapain aku ngajarin kalian untuk pakai gunting untuk bikin kupu-kupu, ya kan? Nah, ya udah, bakal masuk. Gimana caranya atau step-stepnya? Dimulai dari yang pertama dulu. Kalian harus belajar dulu cara pakai alatnya. Korelasinya apa dengan MTK? Kan harus bisa ngitung, oke? Soal yang aku kasih ke kalian nomor satu itu adalah soal ngitung dulu. Basic ya dulu. Oke? Jadi jangan sampai ketika kalian nanti udah belajar analisis nih. Ini kalau aku ngajarinnya kalian itu kebalik ya. Belajarnya analisis dulu ya. Oke, kalian bisa menganalisis. Tapi at the end kalian gak bisa ketemu jawabannya. Percuma nggak? Percuma kan ya? Ya nggak? Jadi bakalan percuma gitu. Kalau kita bisa analisis, kita tahu, tapi kita nggak bisa ngitung. Makanya kita harus belajar dulu ngitung. Tuh. Nah, terus baru masuk ke yang berikutnya. Kita tahu alatnya. Setelah kita ngitung, kita baru belajar materi dan konsep dasar PKPM. Dan ini juga ada caranya, oke? Pokoknya semua aku bahas semua ya di sini ya, oke? Jadi jangan bosan juga ya, denger ya, ini karena step-step ini bakal aku bahas tiga-tiganya. Dan baru deh, ketika kalian udah belajar konsepnya, karena semua konsep dan materi itu hanyalah alat, teman-teman. Itu adalah alat kalian untuk menyelesaikan permasalahan. Baru masuk ketiga. Soal susah gimana? Nah, ini yang naik level tadi. Butuh kerangka problem solving. Oke. Nah, ini butuh kerangka problem solving ya. Nah, jadi inilah inti dari matematika, yaitu adalah bisa berhitung. Ya, paham kok. SNBT tuh banyak banget ya, ya nggak? Tapi ketika kalian udah belajarin, kalian nggak bisa makainya di soal, itu berarti balik lagi tuh ke dasarnya. Kalian udah bisa ngitung belum? Udah bisa konsep-konsep dasarnya belum? Kayak benar-benar, yaudah aljabar deh, pindah ruas segala macam. Pindah ruas, kali bagi, tambah kurang, eksponen, bentuk akar, ya kan, ya FPB, KPK, kalian udah bisa belum? Ngitung pecahan kalian udah bisa belum? Gitu. Nah, kalau misalnya belum expert, bisa ke situ dulu. Oke. Nah, ya, bisa tapi masih ada yang belum bisa kebalik. Nah, itu juga sama. Nah, jadi kita belajar mulai dari hitungan dulu. Nah, materinya apa? Materinya benar-benar kayak basic, belajar FPB sama KPK. Sama yang penting ya, kalian belajarin cara makainya. Oke? Rumus itu belakangan, tapi paling penting cara pakainya. Terus kayak ngitung pecahan, desimal, sama persentase. Kayak misalnya mungkin ada soal 0,1% ditambah 1/5. Nah, itu kalian pelajarin tuh gimana caranya. Dan ya udah bentuk-bentuk yang tadi, ya udah tuh kali bagi tambah kurang. Pecahan di dalam pecahan. 1/1/3 tambah 2 gitu. Nah, ya udah bentuk yang aneh-aneh, kalian tuh harus bisa dulu. Oke, cara berhitungnya. Harus start dari situnya dulu. Baru masuk ke konsepnya. Karena konsep itu hanyalah alat. Kalau misalnya kalian ada alatnya, kalian nggak bisa. Ya kan cuma tahu alatnya doang nih. Tapi kalian nggak bisa pakai alatnya. Nah, itu ya percuma. Gitu. Ya udah. Ini adalah list-list materi dasar yang dimana ini nanti spesial lagi untuk kalian. Sini aku bakal, nah ini ya, buat contoh-contohnya ya, oke. Di sini aku bakal share ke, ya udah yang paling dasar tuh kayak gimana sih gitu ya contoh-contohnya ya. Nah ini yang soal nomor satu tadi ya kan. Nah ini ya ini mungkin ntar bisa kalian cobalah dicari X-nya berapa teman-teman. Atau mungkin kita coba dulu kali ya. Coba deh soal nomor satu X-nya berapa? Ada yang masih bingung nggak? Yang bingung coba ketik satu. Oke. Nah, ini kita fokus ke nomor satu dulu ya. 4/7 X min 1 sama dengan 11. X-nya berapa? Nah, masih banyak yang bingung kan? Ya nggak? Nah, nomor satu jawaban 21. Oke, udah ada yang bisa. Betul, jawabannya 21. Oke. Tapi ada yang bingung kan? Ya nggak? Ini kan 4/7 X min 1 sama dengan 11. Nah, kalau ada yang masih bingung, ya udah, ya kalian harus belajar dari sini dulu.
Ini pindah ruas dulu nih X-nya nih, ya kan? Jadi 4 per 7X sama dengan 12. Nah, ntar dikali silang gitu, atau dipindah ruas. Nah, ya kayak gitu ya, benar-benar kayak konsep ya dasarnya lah. Oke. Nah, ini ntar kalian bisa coba kerjaan sendiri dan lagi spesial untuk kalian, nanti aku bakalan kasih paket soal screening test ini ya, teman-teman ya. Ini screening test ini isinya ya ini seperti kalian bisa lihat ya, di sini ada hasil dari ya kurang-kurangan lah segala macam. Nanti setelah sesi ini aku bakalan share ke kalian dan kalian bisa kerjain ya. Tapi ini untuk kunci jawabannya jujur aku juga belum buat, pembahasan juga belum buat. Nah, tapi at least kalian bisa tahu aja dulu lah ya. Kalian udah sepaham apa, udah apa segala macem. Nah, ini aku bakalan share ke kalian. Oke, supaya kalian tahu nih masih missnya di mana gitu ya terhadap konsep-konsep dasar ini. Pembahasan KJ kapan Kak? Ya tuh ntar bisa diinfoin di grup aja lah ya. Oke, jadi kan usaha dulu. Oke. Nah, nah masuk ke sesi section berikutnya. Setelah kalian udah tahu, udah bisa ngitung, baru deh kalian pelajarin konsep-konsepnya ini ya teman-teman ya, eh secara terstruktur gitu. Nah, ya udah dan berlevel tentunya. Di sini kita bakal masuk ke yang tadi tuh, level 2 ya, oke. Dalam memahami yaitu adalah kita pelajarin alat-alatnya. Nah, ini mindset yang mau aku coba tekenin ke kalian bahwa matematika itu enggak harus menghafal rumus. Oke. Nah, ini yang benar-benar mau apa namanya? eh diubah lah mindsetnya apa namanya itu buat ya kalian lah ya kan. Nah, jadi ya udah kita harus fokus sama makna dari konsep yang kita pelajarin. Jadi kalau ada rumus itu kita harus pahamin maknanya dan pelajari cara membaca rumusnya, belajar cara pakainya, dan ketika udah bisa konsepnya baru kita hafalin rumusnya. Oke. Jadi dia caranya ya kayak gitu ya. Oke. Fokusnya dulu kita belajar cara pakainya, hafalin itu terakhir aja. Bener-bener ya lama-lama ketika kalian udah belajar make terus kalian pakai, pasti lama-lama juga bakal kalian hafal. Jadi ngafalin rumus itu step terakhir. Step awalnya itu adalah memaknai konsep dan rumus itu sendiri. Oke. Nah, gimana caranya ya? Tentunya setiap konsep itu dia punya caranya masing-masing. Oke, semua konsep itu dia punya caranya masing-masing. Nah, jadi ini tadi setiap konsep itu atau alatnya dia punya cara khusus untuk memaknainya. Ya, untuk yang apa namanya yang emang ini adalah yang menjadi konsep belajar kita untuk di Simakara gitu ya. Jadi ini di webinar ini juga ada anak-anak Simakara yang juga udah ngerasain ya gimana caranya kayak cara memaknainya itu sendirinya tuh kayak gimana. Nah, karena ya pasti kita sering kan udah belajar materinya tapi langsung lupa lagi. Bener nggak teman-teman? Terus kayak gitu nggak udah belajar nih tapi lupa lagi ketika ada kayak gitu. Nah, padahal kalau misalnya kalian udah bisa memaknai konsepnya, kalian paham cerita di balik konsepnya, itu kalian pasti nggak akan lupa. Karena aku juga udah dewasa gitu ya, itu masih tetap ingat gitu konsep FPB, KPK masih ingat. Karena udah bisa memaknai prosesnya dan memaknai konsepnya. Jadi setiap belajar konsep yang baru, coba kalian tanyain ke diri kalian sendiri. Nih ya, tadi tuh aku belajar apa sih? Kayak kayak ya kenapa gitu ya kayak kenapa kita belajar itu artinya tuh apa. Kegunaannya di mana gitu kayak ya kegunaan tuh di mana apa sih yang kalian pelajarin. Nah, kalian udah nerapin ini belum teman-teman? Ketika kalian belajar materi apa kalian udah ya pakai aja gitu rumusnya plak 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 plak, tapi pernah nanya nggak kayak gunanya tuh apa sih kalian belajar itu, fungsinya tuh apa sih, kayak kegunaannya tuh apa sih. Nah, kalau itu nggak kejawab ketika ada soal yang emang bentukannya soal cerita, nggak ngasih tahu harus pakai konsep apa, kalian bingung. Karena kalian nggak tahu gitu, artinya apa kalian belajar itu. Oke? Nah, ini dia tuh masuk ke yang berikutnya. Ketika kalian belajar konsep yang baru, kalian
jangan pernah belajar dari rumus dulu. Ini yang bisa kalian terapin ya di setelah proses belajar kalian berikutnya ya. Kenapa, sama apa, kapan harus pakai, baru belajar cara pakai rumusnya. Selalu start dari why-nya. Kenapa, gimana, baru apa. Oke? Ya, kalau kalian nggak tahu why-nya kenapa, kalian bakalan kayak tadi ada kasus nih problem kayak gini. Nah, kalian tuh nggak bisa gitu ya untuk apa namanya yang nggak bisa lah buat em, menuhin prosesnya lah gitu. Nggak kebayang ya kan? Ya ketika kalian baca soal cerita ya kalian tuh bingung kan harus pakai rumus apa kan? Ya nggak? Padahal aslinya kalau kalian paham cara makainya, kalian pasti bisa untuk solve soal-soal tadi. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, yaudah ini adalah yang bisa kalian terapin. Nah, sekarang contoh deh. Iya. Kalian udah pernah belajar tentang trigonometri belum? Sin costan. Siapa yang udah pernah belajar? Ayo. Nah, sering ya. Terus kegunaannya apa sih? Kenapa kita belajar sin costan? Kegunaannya apa? Buat apa sih? Oke, nentuin nilai sudut. Oke, nggak tahu. Yang udah belajar tapi nggak tahu fungsinya apa. Nggak tahu kah belajar aja di kelas. Nah, ini juga yang salah satu jarang guru-guru di sekolah tuh bahas. Oke, kayak cari sudut. Nah, jadi gini, trigonometri itu aslinya adalah dia dari dua kata. Satu trigono, artinya ada triangle. Triangle itu apa? Segitiga. Metri. Metri itu dari kata pengukuran. Jadi sebenarnya fungsi dari trigonometri adalah ketika ada segitiga, kita bisa pakai trigonometri. Itu mindsetnya. Oh ada segitiga, ya selama ada segitiga gue bisa pakai konsep trigonometri. Gitu. Oke, itu kegunaannya. Oke, dari dua kata. Aku cuma ngajar, aku nggak ada coret-coretan ya. Cuman ngajarin trigono sama metri. Ya nggak? Ada segitiga, ada pengukuran. Nah, ketika kalian mau ngukur, pokoknya ada segitiga lah, kalian bisa tuh pakai trigonometri. Gitu. Itu cara makainya. Atau contoh simpel ya, oke? Ya mau nyari sudut, nyari jarak, nyari segitiga apa, nyari luas, nyari apa itu bisa semua. Oke? Sampai sini bisa dipahamin ya, teman-teman ya. Oke? Jadi ya ya udah ketika kan udah tahu cara belajar, ya udah pokoknya trigonometri, ya kan? Nah, pasti kalian ketika ada soal yang berhubungan sama segitiga, pokoknya minimal ada segitiga deh. Segitiga ada sudut, ada sisi, pasti kalian mikir, oh ini pakai trigonometri nih. Gitu. Oke? Itu yang aku maksud tadi, kalian itu belajar apa? Kegunaannya itu apa? Nah, ya kayak gitu ya. Iya. Nah, sekarang tahu nggak trigonometri bisa ngukur tinggi gunung Mount Everest? Ini ada gunung Mount Everest, ini ada Cilga ya, dia lagi di bawah ya. Nah, jadi ketika tahu gitu ya, ya udah tadi trigonometri ada segitiga. Ini kan segitiga nih. Satu, dua, tiga kan? Ya nggak? Nah, ya kita tuh bisa ngukur tinggi Mount Everest aja tuh bisa, nggak harus pohon deh, gitu ya. Tapi intinya ya udah selama ada segitiga, ini ada segitiga kan? Ada sudut kan? Ya nggak? Nah, kita bisa pakai konsep trigonometri, gitu. Jadi kalau ininya dihapus pun, nah kalian ya kebayang, oh ada segitiga, ada pengukuran, pakai trigonometri, gitu. Nah yaudah, bakal ya masuk deh. Berarti kita bisa nih ngukur tinggi Mount Everest. Katakan ya udah dari posisi kita ngelihat ke atas itu berapa derajat? Katakan 30 derajat. Oke. Nah, nextnya ya kita tinggal ukur aja jaraknya berapa yang di bawah kita dari posisi sini sampai ke bawah gunungnya, ya kan? Nah, katakan ya udah nih kita ukur nih. Dia adalah 20.000 meter. Nah, ya kan? Nah, ya udah selesai. Ini ada segitiga kan? Ada segitiga, maka ada trigonometri. Oke. Nah, sekarang ketika kalian udah notice, kalian nemu kan tipe soal yang banyak banget, ya nggak?
ada mercusuar, ada tiang listrik, ada pohon kelapa, ada gunung Merapi, ya kan? Nah, sekarang kan jadi udah paham kan? Oh, iya, karena ada segitiga, gitu kan. Segitiga ada trigonometri. Oke, sampai sini udah ya mulai kebayang ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini ya aku jelasin tanpa coret-coretan. Oke. Ya udah, jadi ya udah dari sini kan dia putus segitiga. Ya tinggal kita pakai aja trigonometri. Ada apa nih? Kita mau cari depannya kan. Nah, taunya apa? Sampingnya. Berarti kita pakai tan. Tan desa, ya kan depan per samping. Berarti depan ini kan ada tingginya kan. Ya nggak? Ya udah tinggi sama dengan tan 30 dikali samping. Ya udah tinggal tan 30 derajat dikali 20.000 sama dengan 11.547 meter. Nah, ketika kalian udah paham alasan kenapa kalian belajar konsep itu, kayak contoh trigonometri tadi, mau soalnya diubah-ubah, mau ini gunung Merapi, mercusuar, tiang listrik, mau rumah, mau genteng, apalah, pasti bisa. Oke? Jadi, dari sini, nah kalian udah paham pentingnya konsep itu gimana, teman-teman? Paham ya? Hmm. Nah, itu ya, itu contoh sederhana. Oke? Nah, jadi kita harus bisa nih, ketika kita belajar konsepnya, kita harus menemukan cara kita memaknai setiap konsep matematika yang ada. Nah, contohnya itu gimana? Ya udah, ada geometri, di mana geometri ini tipsnya adalah memvisualisasi maknanya. Kita harus bisa memvisualisasi luas, keliling, sudut, volume, dan kita harus bisa membayangkan bentuknya. Oke? Nah, yang kedua, itu ketika kita belajar ada aljabar sama fungsi. Ya udah, ini contohnya ya. Ini kita harus paham kenapa ada rumus itu, gimana proses terbentuknya rumus itu, strukturnya gimana, sama kita juga bisa visualisasiin konsepnya tuh gimana. Nah, peluang sama statistika kita harus belajar cara baca soal. Oke, dan kita harus paham gimana korelasi antara konsep dengan bahasa yang ada di soalnya. Kayak gitu. Nah, jadi dia kayak gitu ya, teman-teman ya. Kuncinya apa? Visualisasi konsep. Dimana ini ketika aku ngajar, itu semuanya, ya udah emang ya aku ajarin secara konsep. Kalian harus bisa nge-visualize. Visualisasiin dulu maknanya tuh apa. Nah, bonus lagi. Jadi aku bakal coba kasih ke kalian. Siapa yang masih bingung sama diagram Venn kayak ada irisan, terus selisih, terus apalah segala macem. Nah, ini ntar aku bakal share ya, teman-teman ya. Video belajarnya itu gimana, konsepnya itu gimana, cara ngevisualisasinya itu gimana. Kalian bisa lihat aja nanti videonya yang bakal aku share. Oke. Nah, ini kalian bisa jadi ada bayangan. Gimana sih cara kita memaknai konsep himpunan dan diagram Venn. Oke. Jadi ini buat contoh ya. Ini ntar aku bakal share habis seminar ini, ya kan ya. Kalian bisa langsung belajar aja gitu. Ini videonya 90 menit teman-teman sama kayak aku kan juga ngejelasin ini udah OTW sejam ya. Udah mau 1,5 jam kan. Jadi emang emang materi aku jujur emang agak lama ngejelasinnya. Tapi ketika kalian ngikutin ya kan tuh bakal ngerasa gitu loh bahwa itu adalah materi daging gitu ya. Oke. Jadi kayak gitu. Ya udah, nih kita bakal share lagi. List materi yang sering keluar nanti juga bakal aku share. Ini kayak ada aljabar, eksponen, logaritma, konsep, fungsi, inverse, persamaan garis, turunan. Aku udah ada videonya semua, jadi ini cuman satu dari banyaknya gitu ya teman-teman ya. Nah ya kalau misalnya mau full ya udah bisa gabung aja lah. Ntar ada banyak ada giveaway, ada promo ya pokoknya bisa langsung dipakai aja lah. Bisa buat yang tertarik ya. Oke ya, ini kalian coba dulu aja. Terus di sini bakalan tuh ya, itu bakal aku share gitu di grup. Oke, nah gila. Ini kita masih bahas yang tadi ya. Apa namanya? Tiga pilar ya. Ya nggak? Ini pilar ketiga, ya kan? Itu jadi kayak ya tiga pilar aja ya aku bahasnya bisa sejam gitu, 40 menitan. Ya udah sekarang kita masuk ke pilar ketiga. Setelah udah belajar semua konsepnya, gimana cara ngerjain soal UTBK yang sulit banget? Nah, jadi dia caranya gini. Rumus cepat itu jarang banget bisa dipakai waktu SNBT.
Karena kayak yang tadi aku bilang ya, at the end, di ujungnya, kalian tuh bakal diminta untuk membuat rumus. Oke. Jadi ya aku jujur agak kurang suka sama mungkin ya ada bimbel atau apa segala macam ya kan ya. Dia ngomong kayak ya rumus cepat. Kunus kitab sakti rumus cepat. Alah itu menurut aku enggak lah, nggak bakalan bisa ngafal rumus cepat. Hafalin lah sana 1.000 rumus cepat silakan ngafalin. Gue sih nggak mau ya. Nah, yang yang membedakan di sini adalah yang aku ajarin tuh kerangka berpikirnya untuk soal-soal yang lebih kompleks gitu. Jadi aku nggak mintakan buat ngafal rumus kayak tadi ya rumus bahkan aku taruh paling terakhir banget tuh ya, ya nggak? Nah, jadi kita bakal masuk ke yang kalian bakal relate lagi nih, ya nggak? Ya kan? Relate banget kan? Dimana ada soal susah. Sekarang siapa yang masih mikir, pakai rumus apa ya? Ya mikir gini nggak? Terus hehehe bingung. Terus akhirnya ya udahlah, gue nyerah lah. Ayo, siapa yang kayak gini? Ketik satu lagi. Nah, ya berakhir nembak deh, ya nggak? Sering terjadi lah. Nah, jadi ini tuh nggak bisa gitu diimplementasin. Karena balik lagi kayak yang tadi ya. Yang pilar pertama itu apa tadi? Dia adalah analisis. Oke. Pilar pertama analisis, pilar kedua adalah alat, pilar ketiga adalah berhitung. Oke. Jadi why, what, sama how. Oke. Nah, itu tiga pilarnya ya. Kalian tuh harus ingetin ya. Kalau aku, oke. Nah, sekarang kita bakal, nah inilah kerangka yang aku ajarin juga ke anak-anak ya SKS Simakara gitu ya dan juga nanti ada tuh anak-anak B2B ya kan. Nah, jadi ini adalah kerangka yang aku ajarin gitu. Nah, jadi buat itu nih barusan juga ada yang chat pengen banget ngilangin kebiasaan gak rumus. Nah, ini yang bisa diimplementasiin. Ada problem yang kita pelajarin adalah extract information-nya dulu. Oke. Jadi aku bukan ngajarin kalian untuk libas 1.000 soal. Nanti aku bakal apa sih bedanya gitu ya. Jadi kita belajar dulu cara mengekstrak informasi dari soal. Dari soal itu kita ekstrak, jadi ya udah dia ada apa namanya? Jadi ada ya kalimat-kalimat lah. Itu ntar tuh bakal ada contohnya. Aku kasih contoh, oke? Ya bakal masuk ke yang berikutnya. Namanya adalah exploration. Jadi yang tadi cara kita mengekstrak informasi adalah kita explore. Kita ngelihat dulu soalnya apa, di situ ada informasi apa aja, kita tulisin informasinya apa, kita buat suatu blueprint, ya kan, kayak kerangka berpikir. Dari exploration ini bakal masuk ke yang berikutnya, yaitu namanya adalah logic. Di mana dari hasil yang udah kalian explore, hasil semua informasi yang kalian dapetin, kalian buat kerangka logikanya. Oke? Kerangka logikanya kalian buat. Nanti ada contohnya ya, tenang aja ya. Terus masuk ke analisis. Di sini baru deh kalian pakai konsep-konsep matematika yang kalian udah pelajarin. Nah, baru deh rumus itu step berapa nih? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Step ke-6. Nah, bayangin yang tadinya kalian ada di step 2, jadi ke step 6. Nah, sekarang kan udah mulai notice kan? Kayak kenapa yang di awal tadi aku bilang, aku nggak bisa ngafal, tapi aku bisa ngerjain soal, dan murid-murid aku nggak pernah nyuruh mereka ngafalin soal. Karena emang eh, rumus itu aku selalu taruh tuh paling terakhir tuh formulation membuat rumus gitu itu benar terakhir banget oke. Nah baru masuk ke angka sekarang gini nih stuck ketika stuck gimana explore lagi explore informasi yang lain nah ini kerangka berpikir yang ya kayaknya sejauh ini cuma aku sih yang punya gitu ya ini juga aku nggak ngambil dari buku nggak ngambil dari apa karena ini emang ya udah purely aku yang coba ngebuat aku yang eksperimen dan ya somehow berhasil gitu ya. Oke, nah baru udah dikonekin dan akhirnya problem solve. Nah, 80% paham soalnya, 20% tahu cara jawabnya. Ini adalah kerangka yang aku punya. Oke. Nah, jadi dibandingin kalian latihan 1.000 plus soal sulit, aku lebih nyaranin kalian latihan baca 1.000 plus soal sulit untuk matematika. Jadi kalian benar-benar ya udah latihan gimana caranya nge-translate
dari soal ke bahasa matematika. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, gimana sih caranya? Ya kan? Nah, caranya gini contoh. Nah, kita pakai contoh soal yang tadi ya. Ya nggak? Yang nomor 2 ya. Ya nggak? Yang level 2, 3 tahun yang lalu, Paman Indra berusia 21 tahun lebih tua daripada Indra. 4 tahun kemudian, umur Paman Indra 3 kali daripada umur Indra. Apabila umur Indra merupakan rata-rata, nah ini aku nggak selesaiin sampai selesai, oke? Jadi cuman ngajarin aja cara kalian baca tuh gimana sih. Nah yaudah, katakan gini, oh ada Indra, ada Paman Indra. Jadi kita translate dulu aja ke buat matematika. Ya udah, katakan umur Paman tuh P, umur Indra itu I, ya nggak? Itu kan dari bahasa soal kan, ya nggak? Kayak bahasa soal kan. Nah, ya udah, jadi kita misalin. Nah, sekarang kita dari kalimat pertama, 3 tahun yang lalu, gitu ya. Berarti konteksnya apa? Oh, 3 tahun yang lalu. Berarti kalau 3 tahun yang lalu gimana? Ya berarti umur pamannya dikurangin 3 dong. Ya nggak sih? Berarti umur pamannya berapa 3 tahun yang lalu? Ya udah, P dikurang 3, gitu. Umur Indra apa? I dikurang 3. Nah, ya kan? Nah, berarti paman Indra 21 tahun lebih tua. Ya udah, berarti umur paman Indra 3 tahun yang lalu. Berarti paman Indra P dikurangin 3 itu sama dengan umur Indra di 3 tahun yang lalu. I dikurangin 3, dia I kurang 3 tambah 21 karena paman Indra 21 tahun lebih tua. Sampai sini bisa ditangkap nggak, teman-teman? Bisa. Kayak kenapa bisa kayak gini? Oke, mantap, bisa. Nah, ini hasil eksplorasi kita atau ekstrak informasi kita dari satu kalimat doang. Oke, satu kalimat jadi ini. Nah, yang kalian pelajarin, yang maksud aku bilang baca 1000 plus soal sulit adalah belajar ini, nge-translate-nya, gitu ya. Jadi nge-translate ini satu kalimat, jadi ini nih. Nah, ditranslate kan, masuk kalimat kedua. 4 tahun kemudian. Berarti umurnya tuh jadi apa? P tambah 4 kan? Ya nggak? P tambah 4, Indranya I tambah 4. Ya udah, umur paman 3 kali umur Indra. P tambah 4 sama dengan, berarti P tambah 4 kan paman. 3 kalinya umur Indra 4 tahun kemudian. Berarti 3 tambah 4. Oke? Jadi kayak gitu ya yang kalian coba pelajari dan kalian coba latihan. Sampai sini bisa dipahamin ya cara translate-nya ya. Nah, ini yang ntar coba kalian lagi masuk ke mana? Ke logic. Dimana kalau dia masuk ke logic, ya udah ini kan ada dua persamaan kan. Ini sama ini kan. Nah, ntar tinggal kalian selesain. Nah, masuk ke konsep apa? Ngitung. Oke? Makanya, jadi, nah sekarang kan ini kan bakal dua variabel ya, P sama I kan? P sama I kan? Nah, kalau kalian nggak bisa ngitung, kalian nggak bisa mencari, kalian udah bisa nih baca soal, tapi kalian nggak bisa nge-solve ini nih. Gimana caranya dua persamaan ini kalian bisa ketemu P-nya berapa, I-nya berapa. Nah, kalian bakal bisa ngerjainnya nggak? Enggak. Yang, ya enggak kan? Nah, makanya kenapa pilarnya itu kita balik. Pilar 3 dulu, Aku buka 2 dulu. baru 1. Tuh, stepnya ya. Nah, ya udah, itu contohnya. Nah, jadi eh, kata-kata mutiaranya adalah kita fokus belajar cara translate soal ke bahasa matematika. Oke. Kalau bingung, explore lagi. Apa informasi yang kurang, kita bisa tarik ke datanya. Ya udah, pokoknya explore, explore, dan explore. Kayak gitu. Oh iya, oke. Udah kok. Nah, oke. Aduh, capek ya. Oke. Sekarang mau dong testimoninya teman-teman. Gila, ini ya kalian ya cobalah di review se apalah gitu ya. Gila, panen ilmu lah. Ya, gitulah ya teman-teman lah ya, asik lah.
Nah, ya ilmu mahal sangat membantu. Oke, nah jadi ya udah. eh, Padahal balik lagi ya, baru tiga ya. Ini tiga dari berapa tadi? Hehe, hehe, kemit. Maaf, kepencet. Oke, nah jadi aman ya. Ya, gitulah buat reviewnya ya. Jadi emang ini ilmu yang di mana-mana ya beda ya. Kayak misalnya kayak ada yang cerita gitu kan. Iya, dulu aku latihan 5.000 soal, latihan apa. Ya itu belakangan lah gitu ya. Jadi kita em, inilah apa namanya coba pakai pendekatan yang lain gitu. Nah, jadi ya udah nextnya part 2 itu kita bakal bahas yang tadi ya, yang kurangnya. Oke. Ini kan 3 dari 6 ya, ya kan ya. Ntar kita bakal belajar tuh cara makainya tuh gimana, salah satunya. Explore segala macamnya. Ntar ya infonya aku infoin di grup ya kapannya ya. Iya, udah. Aduh, wait. Tunggu sebentar ya, ini baterai laptop aku mati. Wait ya, bentar. Oke, ya, I'm back. Nah, yaudah ya, berarti udah ya oke lah ya teman-teman lah ya. Nah, jadi part 2 tadi tunggu, tuh kita bakalan bahas sisa materinya gimana, dan tapi ini jangan leave dulu ya, karena kita bakal buka sesi Q&A gitu. Nah, ini kita bakalan ke sesi ya Q&A-nya lah ya, teman-teman ya. Oke, kira-kira ada yang mau nanya nggak? Ini sebenarnya ini aku membuat pakai Slido ya. Bentar deh, ini aku share dulu ya buat link Slido-nya. Mana tadi ya? Oh, oh bentar. Nah ini ya. Ini aku kirim nih kalian bisa nanya-nanya ya. Ini aku buka sesi tanya jawab. Tuh kalian bisa cek di linknya. Oke, nah kalian bisa ketik aja pertanyaan kalian di situ. Nanti biar bisa aku share screen. Dan ya, nah prediksi materinya. Nah kalau prediksi materinya itu yang tadi sih udah apa namanya? eh Prediksi materinya tuh sesuai sama list belajar yang tadi aku kasih ya teman-teman ya. Oke, nah itu bisa kalian coba lihat aja. Nah ini aku sambil cari cara gimana cara interaction multiple choice. Ya, ya udahlah. Yang kalian bisa kalian buka nggak teman-teman? Hmm. Nah karena oh ya udahlah. Nah karena dia nggak bisa, jadi ya udah sesi Q&A-nya di sini aja. Oke. Apa namanya ya? Itu mungkin ada yang mau tanya-tanya nggak teman-teman? Ini kita di chat Zoom aja lah buat ininya lah. Nah jadi ini kita lebih oke. Jadi kita mungkin ada yang nanya nih. PKPM bakal belajar beda jauh atau kira-kira sama pas tahun 2024? Feeling aku bakal sama sih, mirip-mirip gitu. Nah, karena emang dia konsepnya sama, mau disatuin semua, konsepnya gimana, segala macem. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini buat rekomendasi buku belajar itu, nah kebetulan ini em,
Jadi emang kita tuh mau ada, ya ini kan ya kan tuh yang ngelihat ya kan ya ada banyak ya kan. Nah aku tuh mau ada ya launching program baru gitu ya. Jadi dibandingin kalian beli buku-buku UTBK ya kan. Nah nanti itu bisa ikut aja gitu program aku. Oke. Jadi, nah itu bakal ada program untuk fokusnya banget tuh di pendalaman PKPM, oke? Namanya adalah program Back to Basic. Nah, di mana ntar tuh informasinya tuh bakal lebih aku share di grup buat apa namanya kayak ya pendaftarannya atau segala macem, ya kan? Nah, ya karena itu ya tadi di program Back to Basic ini ntar juga bakal ada kelas, bakal ada modul-modul soalnya, bakal ada konsepnya, dan itu udah ya udah full akses gitu. Nah, jadi ntar ya kayak gitulah ya, apa namanya itu bakal aku share untuk informasi lengkapnya di grup. Termasuk sama file PPT-nya juga ntar aku bakal share di grup. Oke? Oke, nah kita bakal coba eh nah buat rekomendasi channel itu nanti si Mahara itu bakal coba buat channel YouTube ya, yang ngisi itu juga aku. Jadi bisa ditunggu aja ya teman-teman. Kak, gimana cara bagi waktu antara SNBT? Soalnya padat banget antara sekolah, les, sama PR dikasih bejibun banget. Nah, kalau kayak gitu, kalau misalnya buat em, ngebagi waktu, sebenarnya tuh emang agak ya PR sih sama tricky sih. Nah, tapi kalau misalnya buat yang sekolah ya, nah itu bisa kayak minimum itu tugas kumpul aja sih. Dia kayak gitu sih. Jadi karena nilai yang di akhir itu kayak dia nggak terlalu dibawa ke rapor kan ya buat apa namanya buat SNBP. Jadi bisa apa namanya di ya ya at least ya kalian kerjain aja ya tapi nggak terlalu effort banget gitu. Nah, ini ada banyak banget nih, Kak, belajar SNBT di jam-jam efektif itu kapan? Nah, kalian coba eksperimen ke diri kalian sendiri. Jadi kan ada kayak ya waktu gitu ya tuh teman-teman ya. Ya kan ada kayak time apa namanya kapan waktu kalian efektif ketika belajar ya kan. Nah, itu kalian coba aja. Kalau misalkan di jam-jam tertentu itu bakalan apa namanya kayak kalian ngantuk atau jadi malas, itu berarti bukan jam efektif kalian. Oke? Nah, jadi ketika kalian ngerasa semangat lagi seger-segernya, nah itu adalah jam yang efektif kalian buat belajar gitu. Nah, itu ada tips aku dalam menemukan jam belajarnya. Nah, ya itu buat buku belajar dan modul segala macam nanti ditunggu infonya itu aku bakal kasih di grup. Nah, karena itu kita ada program Back to Basic ya, teman-teman ya. Jadi emang ya program Back to Basic ini adalah program yang emang disiapkan untuk ya kalian gitu. Nah, ini mungkin karena banyak ya yang nanyain terkait tuh programnya gimana. Nah, ini sekalian aja nih bisa aku share ke kalian ya. Nah, ntar nih kalian bisa inilah. Nah, jadi di sini di mana untuk benar-benar programnya Sunahara itu ada Back to Basic sama ada SKS. Nah, SKS ini adalah full version dari program Simakara gitu ya. Jadi ini itu balik lagi ya. Nah, ini adalah beberapa testimoni gitu yang kita karena ya kalian ibarat baru seminar ini aja udah ngerasa improve banget kan ya. Nah di kelas-kelas itu juga sama. Nah karena kita bakalan ngajarin semua tuh yang semua video materi ini itu udah bisa diakses dan kalian bisa tonton ya. Gimana tuh yang list materinya tadi. Nah ini ya. Ini semua listnya udah lengkap, ada soalnya juga, ada ini juga segala macem itu udah lengkap ya. Nah kalian tuh bisa ya coba kejar gitu buat materinya. Ya karena benar-benar kayak ini record materi pertama aja udah langsung paham konsep sampai ke akar-akarnya. Jadi ya bisa dapat ini. Dan untuk yang program SKS itu bakal dapat full ke semua program Back to Basic ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi untuk sesi kelasnya itu 5 sampai 12 sesi benar-benar kayak intensif. Oke, 5 sampai 12 sesi setiap minggunya dan ada rekaman kelas juga. Jadi totalnya itu ada 100 lebih jam belajar. Nah, ada kelas konsep sama kelas bahas soal. Jadi dua-duanya itu kita ajarin, oke? Nah, sama tadi latihannya udah benar-benar kayak buku, udah banyak, tebal dan sebagainya, tinggal nanti bisa di print aja. Nah, itu bisa kalian ya itu kan lah ya teman-teman ya.
Jadi ya untuk promonya nih kebetulan kita lagi ada pembukaan kelas lagi atau pembukaan pendaftaran lagi. Jadi promonya itu dari 800 hingga ke 600. Ini udah dapat full akses ke semua B2B teman-teman. Nah, jadi untuk program Back to Basic ini yang benar-benar fokusnya ke PKPM aja, itu ada di program Back to Basic. Nah, program Back to Basic itu satunya itu 200.000. Di mana ntar ada promo juga yang bakal aku share di grup ya. Ya, oke, buat paket bundling yang pengetahuan kuantitatif sama penalaran matematika itu bakal ada bandingnya dengan harga spesial dan tentunya bisa dicicil juga ya teman-teman ya. Jadi nggak memberatkan kalian. Oke. Nah, karena emang tadi balik lagi mindset kita adalah emang mau membantu kalian lah. Nah, jadi kayak ya dengan kalian menjadi siswa SKS bakal dapat full akses ke program Back to Basic gitu. Semua subtes UTBK. Nah, itu kayak gitu ya. Nanti untuk detail segala macamnya tuh aku bakal share di grup. Oke, nah ini bakal balik lagi kita ke sesi yang tanya jawab ya. Nah, oh enggak. Nah kalau misalnya untuk SNBT ada kertas coret-coretan itu nggak bakalan berpengaruh sama sekali gitu. Nah, tips mengatasi malas belajar. Yang pertama adalah tadi sih, kalian coba impikan dulu apa yang kalian mau gitu ya. Jadi benar-benar startnya itu adalah dari mindsetnya. Oke teman-teman. Karena dengan adanya mindset ini, kalian tuh bakal lebih termotivasi. Oke, bakalan lebih termotivasi dan kalian bakalan ya improve banyak lah teman-teman. Benar-benar kayak semangat, fokus tujuan kalian tuh apa gitu. Baik lagi ya, dan kalian harus tahu dulu tujuan kalian apa, purpose-nya itu apa, kenapa sih kalian mau belajar, kenapa sih kalian harus belajar, itu yang harus kalian tentuin dulu. Coba kalian renungin, dan ntar apa namanya ya kalian coba renungin dan tulis gitu ya, tulis di buku kalian bahwa ini adalah ya tujuannya gitu. Nah, oke. Ya, nah buat semangat belajar, cara bagi waktu itu aku selalu pakai teknik Pomodoro. Oke. Nah, teknik Pomodoro jadi apa namanya kayak 25 menit belajar, 5 menitnya istirahat. Nah, itu kan bisa search di YouTube itu udah banyak banget sih tentang teknik Pomodoro ya. Nah, jadi itu kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak, teman-teman? Nah, cara belajar UTBK di tengah gempuran uprak minimal sehari itu satu konsep. Yang penting jangan stop belajar aja sih, tetap harus belajar aja. Oh iya, Podomoro, Podomoro. Typo, typo. Ya, typonya pas ngomong ya. Ya, ya teknik Pororo ya. Oke, nah, ada yang mau tanya lagi nggak, teman-teman? Nah, itu tuh, Eisenhower Matrix. Nah, itu bisa dicoba ya, teman-teman ya. Jadi kalau teknik Pomodoro itu ini ada Eisenhower Matrix. Jadi ini adalah untuk listing prioritas kalian. Mana yang harus kalian kerjakan dan mana yang harus kalian lebih ketinggalkan atau kayak ya bisa seminimal mungkin lah gitu. Nah, jadi kayak apa namanya ya ini ada kayak diklasifikasiin dia penting atau important nggak, penting sama darurat nggak gitu. Nah, kalau penting sama darurat tuh kalian lakuin. Nah, terus tar ya tinggal kalian pilih aja yang mana yang mau dilakuin. Tinggal kalau yang nggak bisa, ya udah kayak tinggalin aja. Eh, dup. Nah, buat masalah waktu, strategi waktu itu ada lagi teman-teman dan kayaknya ntar bakal aku bahas di webinar yang berbeda ya temanya ya. Oke. Jadi kan nih kalau sekarang karena masih 3 bulan masih proses belajar itu ya udah masih apa namanya ibarat ya kita ya fokus tuh aku kayak pengajian belajar aja. Nanti ada juga gitu ya kayak emang webinar khusus. Nah topiknya itu adalah bahas cara strategi pengerjaannya itu gimana biar bisa makin cepat. Oke. Nah jadi ini kita fokusnya tuh ke strategi kita dulu. Nah dari sini nanti ya udah ditunggu ya buat part 2-nya ya, yang selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, karena udah ke part 2, nanti ya harus rame lah ya minimal 150 lah sama kayak tadi ya teman-teman ya. Itu harus ikut lah ya.
Nah, jadi ntar kita bakal bahas full lagi strateginya sisanya itu gimana. Nah, ya udah. Paling kalau kayak gitu kita cukupin dulu ya teman-teman ya untuk seminar pada hari ini. Semoga bermanfaat banget buat kalian semua ya kan ya. Jadi yang mau tanya-tanya itu grup diskusi aku buka terus. Jadi bisa kita ngobrol-ngobrol aja di situ, bisa interaksi juga segala macem. Ada yang mau nanya, ntar bisa tanya aja di situ, ntar bisa aku jawab. Dan informasi program Back to Basic ini yang benar-benar, ya ini bakal dibahas lah ujung ke ujung dengan strateginya aku gitu ya. Nah itu bakal aku infoin juga ke grup gitu. Termasuk sama materi-materi kita pada hari ini. Oke deh, nah yaudah paling kita sampai situ dulu ya teman-teman ya buat belajar. Masih banyak, ya ini aku kesini mau minum karena haus banget. Ya, nah yaudah, begitu kita sampai sini dulu aja. Ya, makasih banyak semuanya. Bye. Soalnya gue